Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bunitian Rifiansyah. Nah, jadi kita akan membahas mengenai transformasi digital dalam keuangan. Ya, sebuah perubahan besar yang bukan hanya mengubah cara perusahaan bekerja, tetapi juga mengubah struktur bisnis, sistem pencatatan, proses pengambilan keputusan, hingga bagaimana keuangan perusahaan dikontrol secara keseluruhan. Sebagai seorang yang bekerja di industri fintech, khususnya di Amarta Financial Group, saya menyaksikan langsung bagaimana teknologi mengubah cara perusahaan mengelola transaksi, melakukan rekonsiliasi, menyusun laporan, dan memantau dana lender maupun borrower. Oleh karena itu, modul ini saya sampaikan bukan hanya dari perspektif teori, tapi juga dari pengalaman nyata dalam pekerjaan saya sebagai accounting of balance sheet. Gitu. Ya. Nah, transformasi digital dalam keuangan dan perubahan fundamental di industri fintech ya. Di sini saya akan membahas teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Dalam modul pertama ini kita akan membahas salah satu perubahan paling signifikan dalam dunia keuangan modern, yaitu transformasi digital. Transformasi digital bukan hanya sekedar perpindahan dan proses manual ke proses komputerisasi, tetapi merupakan perubahan proses yang mempengaruhi budaya kerja, struktur organisasi, perubahan bisnis, hingga cara perusahaan mengambil keputusan finansial. Dalam industri keuangan tradisional, proses pencatatan transaksi, rekonsiliasi, pelaporan, dan pengawasan keuangan dilakukan secara manual dan sangat bergantung pada kemampuan manusia. Namun masuknya teknologi digital, cloud computing, integrasi API, dan sistem pembayaran elektronik maksudnya, telah mengubah seluruh ekosistem tersebut. Kita tidak lagi berbicara tentang bagaimana mempercepat proses saja, tetapi bagaimana menciptakan ketepatan, transparansi, efisiensi, serta keamanan dalam pengolahan data finansial. Sebagai seorang yang bekerja di industri fintech, khususnya di perusahaan Amarta sendiri, saya menyaksikan langsung bagaimana transformasi digital tidak hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga meningkatkan akurasi data yang menjadi fondasi dari seluruh keputusan keuangan. Peran saya sebagai accounting of balance sheet membuat saya berada di titik yang sangat dekat dengan perubahan ini, karena saya berurusan dengan data transaksi yang tepat, yang kompleks, dan berjumlah besar setiap harinya. Apa sih transformasi digital dalam keuangan? Ya? Transformasi digital dalam keuangan adalah proses integrasi teknologi digital dalam seluruh proses keuangan perusahaan. Ini mencakup ya, lebih tepatnya mencakup perubahan sistem pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan keuangan, pengawasan keuangan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Transformasi ini biasanya mencakup beberapa elemen besar. Nah, saya bagi jadi 4 elemen ya. Otomatisasi proses keuangan. Maksudnya otomatisasi menghilangkan proses manual yang repetitif. Misalnya, jurnal transaksi dihasilkan otomatis berdasarkan input sistem. Kedua, rekonsiliasi bank dilakukan oleh mesin secara real time. Ketiga, rekonsiliasi transaksi lender dan borrower langsung terintegrasi ke back-end. Keempat, laporan keuangan tersaji secara otomatis tanpa harus menggabungkan file Excel. Nah, lalu elemen kedua, integrasi sistem. Pada masa lalu, setiap divisi punya datanya sendiri. Divisi keuangan berbeda dengan operasional, berbeda dengan IT, berbeda dengan risk. Digitalisasi mengintegrasikan semuanya dalam satu platform sehingga tidak ada lagi kesenjangan informasi. Keempat, penggunaan teknologi cloud. Data disimpan secara terpusat, aman, dan mudah diakses kapanpun. Ini memungkinkan laporan keuangan real time, ya. Lalu yang elemen keempat adalah penggunaan API. API menggabungkan sistem fintech dengan
bank, sistem pembayaran, platform borrower, back-end lender, dan sistem internal lainnya. Semua data transaksi masuk otomatis tanpa input manual. Nah, mengapa transformasi digital penting dalam industri fintech ya? Fintech seperti Amartya memiliki karakteristik yang membuat digitalisasi bukan hanya diperlukan, tetapi menjadi wajib. Setiap hari terdapat ribuan transaksi yang harus dicatat, dianalisis, dan direkonsiliasi. Sebagai gambaran, ribuan borrower membayar angsuran, ratusan lender melakukan pendanaan, transaksi biaya platform terjadi setiap jam, mutasi bank terus mengalir, masuk dan keluar, dana off balance sheet bergerak berdasarkan aktivitas marketplace lending. Tanpa sistem digital, pekerjaan ini akan memakan waktu yang sangat lama, rawan kesalahan, dan tidak dapat memenuhi standar regulator. Digitalisasi memastikan akurasi data tinggi, konsistensi dan terjaga, pelaporan cepat, proses audit lebih mudah, dan resiko operasional menurun. Nah, kita bahas perubahan fundamental pada peran akuntansi karena digitalisasi ya. Digitalisasi mengubah pekerjaan akuntansi dari pekerjaan input menjadi analisis data. Perubahan ini bisa dilihat dari 3 aspek utama ya. Yang pertama, dulu input manual, sekarang validasi sistem. Jika dulu pekerjaan akuntan adalah masukkan data satu persatu ke Excel, kini sistem otomatis menghasilkan jurnal dan rekonsiliasi. Akuntan hanya perlu memvalidasi apakah sistem bekerja benar. Lalu kedua, dulu Excel terpisah, sekarang database terpusat. Dulu versi file yang sering berbeda, kini data berada dalam satu database yang sinkron. Nah, 3, dulu laporan manual, sekarang dashboard real time. Akuntan tidak perlu membuat laporan dari nol. Semua laporan dapat ditarik kapan saja hanya dengan beberapa klik ya. Perubahan ini membuat pekerjaan akuntan lebih strategik dan analitis, bukan lagi administratif gitu. Relevansi transformasi digital dengan pekerjaan saya sebagai accounting of balance sheet. Saya berada di pusat pergerakan dan dana antar lender ya, antar borrower, dan rekening penampungan atau escrow biasa kita sebut. Dana ini tidak masuk dalam neraca perusahaan, tetapi harus dimonitor karena merupakan dana pihak ketiga. Digitalisasi mempermudah pekerjaan saya karena mutasi bank langsung masuk ke sistem, transaksi lender atau borrower dicocokkan otomatis, sistem memberi peringatan jika ada anomali atau kesalahan, rekonsiliasi dapat dilakukan dalam hitungan menit, lalu audit trail memudahkan investigasi transaksi, lalu yang terakhir data selalu sinkron antar departemen ya. Digitalisasi membuat pekerjaan yang dulunya memerlukan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam waktu jauh lebih singkat. Nah, lalu yang kita bahas studi kasus singkatnya ya. Kita bahas studi sebelum versus sesudah digitalisasi begitu. Maaf, saya bentar cek Gmail-nya soalnya bunyi. Nah, begini. Oke. Ya, sorry. Oke. Nah, studi kasusnya sebelum digitalisasi. Download file mutasi bank, format ulang file agar sesuai, terus buka file lender dan borrower, terus cocokkan manual satu persatu, terus tanda transaksi yang tidak cocok, laporan dibuat manual, terus yang terakhir resiko error sangat tinggi ya. Sudah digitalisasi, sistem menarik data otomatis, matching otomatis terjadi, error ditandai sistem, laporan bisa ditarik langsung, rekonsiliasi hanya fokus pada transaksi yang benar-benar bermasalah begitu. Perbedaan ini secara langsung meningkatkan efisiensi dan akurasi begitu teman-teman.